Hai semuanya, selamat datang di Tanpa Batas. Gimana puasanya hari ini teman-teman? Bentar lagi lebaran ya. Semoga lancar dan selamat yang menunaikan ibadah puasa. Selamat menjalankan. Nah, di episode kali ini kita akan merekomendasikan mobil lagi yang dimana masih dengan konten yang sama ya. Nah, mobil ini tuh mobil-mobil Eropa teman-teman, khas dengan kenyamanannya, kemewahannya, dan iya, pol lah pokoknya mobil Eropa itu komplit pokoknya. Walaupun sudah berusia tapi hingga saat ini tuh kualitas dari mobil tersebut masih bisa bersaing teman-teman. Nah, namun seperti biasa sebelum melanjutkannya silahkan untuk subscribe, like, share, dan komen ya teman-teman bagi yang belum. Oke, langsung aja. Ini di urutan pertama ada Volvo 850 ya, tahun 95 teman-teman. Nah, mobil ini tuh sangat mewah dan dia tuh berasal dari Swedia ya. Pertama kali hadir di Indonesia itu pada tahun 95 dan kerap dipakai para pejabat pada masa Orde Baru. Karena keamanan dan kenyamanan mobil ini tuh bisa dibilang sangat baik pada waktu itu teman-teman. Nah, bahkan hingga saat ini, jika mencari mobil yang punya fitur cukup lengkap dan nyaman, ini bisa kalian pikirkan. Nah, dengan desain bodi dan interior yang sangat mewah, jadi kenapa enggak teman-teman? Nah, berbicara dengan interior, ini sudah dilengkapi dengan AC, power window, central lock, dan electric mirror, grey electric di semua sisi ya. Ada armrestnya juga. Pokoknya udah komplit ya untuk fitur kenyamanannya. Dan untuk spesifikasi mesin ini berkode B5254S, 2500 cc, 5 silinder segaris 20 katup ya. Ini 2500 cc dan mampu menghasilkan tenaga itu sebesar 168 HP di 6200 rpm dengan torsi maksimalnya itu 220 Nm di 3300 rpm. Nah, ini otomatis 5 percepatan ya dan disalurkan melalui roda depan. Untuk konsumsi bahan bakarnya ini juga cukup irit teman-teman. Jadi untuk dalam kota itu bisa 10 hingga 11 dan luar kotanya 11 hingga 13 km per liter. Jadi ya lumayan irit sih. Dan untuk kelebihannya tentunya irit bahan bakar ya untuk kelas 2500 cc. Image-nya identik dengan mobil mewah. Handlingnya mantap, peredam kabin sangat baik. Terdapat fitur sport ya, jadi menambah akselerasinya. Dan spare part tuh tergolong mudah untuk didapat. Oke, lalu untuk kelemahannya ini memiliki suspensi yang agak keras ya, karena mobilnya ini khas mobil sport gitu pokoknya. Aksesorisnya tapi agak langka dan mahal, unitnya terbatas, spare partnya cukup mahal teman-teman. Nah, ini tadi saya searching itu di bursa penjualan mobil ada yang menjual pokoknya rata-rata harga di angka 40 jutaan teman-teman. Dengan pajaknya itu sekitar 800 ribuan. Nah, jadi dengan pajak yang cukup rendah dan juga harga yang saya rasa terjangkau ya. Dan ya dengan harga segitu kalian bisa mendapatkan mobil yang cukup mewah teman-teman, nyaman dan pol pokoknya deh. Nah, yang kedua ini ada Audi A4 yang B6 ya. Ini tuh generasi kedua teman-teman, yang tahun 97. Nah, Audi A4 ini tuh mobil yang sangat eksklusif, berukuran compact tapi ya, asal Jerman yang diproduksi sejak tahun 94 akhir. Nah, dan diperkenalkan di Indonesia itu pada tahun 97 teman-teman. Nah, hingga saat ini Audi A4 itu telah mencapai 4 generasi dan menjadi penerus dari Audi 80 yang sangat pol banget tentunya ya. Namun tidak sedikit pula sayangnya yang takut akan perawatan dari mobil ini. Jadi karena kompartemen dari mesinnya ini terlalu padat, sehingga hawa panas dan kotoran debu itu banyak yang tidak bisa terbuang teman-teman. Jadi bisa membuat mobilnya cepat overheat. Dan parahnya apabila itu mobil overheat itu bisa menjadikan kepala silindernya itu melengkung dan harus turun mesin lalu membersihkan jalur-jalur oli itulah supaya kembali bekerja maksimal. Tapi tenang aja teman-teman, jika kalian rutin mengganti oli itu sekitar 5000 kilo dan 15 hingga 20 kilo untuk yang matic ya, serta selalu mengecek air radiator, pasti semua itu tidak akan terjadi. Yang mobil ini pol banget dan untuk fitur-fiturnya juga lengkap. Ada electric mirror, retract, ABS, airbag, power window, tilt steering, single din, AC, dan teman-temannya. Lalu untuk spesifikasi mesin ini 2,4L V6 ya, 12 valve SOHC. Ini 2400 cc. Sistem bahan bakarnya sudah injeksi juga teman-teman, dan tenaga maksimal itu bisa mencapai 150 PS di 110 kW ya. Lalu torsi maksimalnya itu 225 Nm di 166 Ft.
Dan mobil ini tuh bisa menempuh kecepatan maksimal itu di angka 220 km per jam teman-teman. Jadi ya lumayan cepet sih mobil ini, lumayan kenceng. Dan untuk transmisinya ini 5 percepatan manual dan matic 4 percepatan ya. Dan untuk konsumsi BBM memang ini agak sedikit boros ya. Jadi dalam kota itu 8-9 dan untuk luar kotanya itu 10 hingga 11 teman-teman. Nah, dan untuk kelebihannya ini mobil memiliki handling yang mantap, tenaganya besar, top speednya tinggi, interiornya mewah banget, kabinnya lapang dan sangat nyaman, elektronik parking, brake dan otomatiknya udah ada, climate control, fitur multimedia cukup lengkap teman-teman. Nah, dan untuk kelemahannya mobil ini tuh memiliki konsumsi BBM yang agak boros, harga jualnya kembali itu rendah, bengkelnya resmi itu hanya ada di beberapa daerah ya teman-teman. Nah, spare partnya minim, lalu pajaknya masih mahal. Nah, untuk harga ini saya searching masih di angka 55 jutaan dengan pajak sekitar 1.700.000-an teman-teman. Dan next yang ketiga ini masih mobil Eropa juga. Ini ada Mercedes-Benz teman-teman. Ya, ada Mercy Boxer W124 tipe E220 ya, tahun 93. Nah, pesaing ketat dari BMW dari Jerman ini tuh memang sangat dikenal akan kemewahan dan kenyamanannya teman-teman. Dari tampak luarnya aja mobil ini tuh terlihat sangat berkelas, bahkan zaman dulu tuh siapapun yang memiliki mobil ini bisa dicap sebagai orang kaya teman-teman. Lalu untuk bagian interiornya, nuansa mewah akan terlihat dengan panel-panel kayu yang membuat kesan elegan dan mewah tentunya dari mobil ini. Nah, untuk fiturnya, berbicara fitur ini sudah cukup lengkap. Jadi joknya elektrik, central lock, armrest, seat belt, single airbag ya, electric mirror, tilt steering, power window, AC dan lain-lain. Nah, dan mobil itu juga memiliki perawatan yang tergolong mudah ya, karena teknologi yang diusung dari Mercy Boxer ini tuh tidak terlalu canggih. Contohnya yang simple tuh dia masih menggunakan rantai kamrat untuk menjalankan noken asnya teman-teman, serta injeksi bahan bakar itu masih model mekanis. Jadi tidak terlalu rewel lah, tidak terlalu ribet untuk perawatannya. Nah, dan untuk spesifikasi mesin, ini mesinnya berjenis M111960 ya. Isi silindernya itu 2200 cc, 4 silinder segaris 16 katup di OHC. Nah, ini tipenya E220. Untuk sistem bahan bakar ini udah injeksi tentunya. Dan tenaga maksimal itu bisa mencapai 147 PS di 5500 rpm dengan torsi maksimal itu 210 Nm pada 4000 rpm. Nah, ini 5 percepatan manual dan 4 matic ya. Lalu untuk bahan bakar ini bisa 6-8 dalam kota dan 9-12 untuk keluar kotanya. Ya memang agak boros sih untuk yang satu ini. Nah, dan kelebihannya ini memiliki desain yang elegan, nyaman dan mewah tentunya. Kualitas mobilnya bagus, fitur cukup lengkap, harga bertahan dan perawatannya cukup mudah teman-teman. Nah, dan untuk kelemahannya tentunya boros ya. Handlingnya kurang baik, sulit mendapat unit yang masih bagus karena terpaut usia. Bahan bakarnya itu memerlukan oktan yang tinggi teman-teman. Dan untuk harga ini saya cek masih di angka 55 jutaan dan pajaknya 3 juta rupiah teman-teman. Di angka 3 jutaan. Untuk pajaknya memang masih agak mahal ya untuk mobil ini. Dan next yang keempat ini ada Peugeot 406 D9 teman-teman, tahun 98. Nah, ini mobil tidak terlalu tua-tua banget sih teman-teman. Nah, Peugeot 406 itu memang sangat nyaman apabila digunakan saat bepergian jauh, karena suspensinya itu sangat pol banget dan handlingnya bisa dibilang sempurna. Jadi mobil ini juga sebanding dengan mobil Eropa lainnya seperti Mercedes-Benz dan juga BMW ya teman-teman. Mobil ini juga bisa dibilang canggih ya teman-teman pada masanya. Hal ini tuh bisa terbukti karena pemasangan suspensi konstruksi segitiga dengan McPherson stud serta anti-til yang unik teman-teman, sehingga bisa meredam suara roda depan yang keluar, jadi lebih nyaman aja saat dikendarai, tidak terlalu bising gitu. Lalu untuk fiturnya di mobil ini juga bisa dibilang lengkap dan elit ya pada zamannya. Udah dilengkapi dengan AC, climate control, ada armrest, central lock, cruise control, ABS, airbag tentunya. Dan untuk spesifikasi mesin ini berjenis EW10J4R DOHC 1900 cc ya. Dan untuk sistem bahan bakar ini sudah injeksi tentunya. Lalu ini disalurkan melalui roda depan, 5 percepatan manual dan juga 4 percepatan otomatis. Dan untuk konsumsi bahan bakar ini bisa mencapai 9 hingga 10 dalam kota dan 10 hingga 11 untuk keluar kotanya. Nah, dan untuk kelebihannya ini fiturnya lengkap, interior mewah dan elegan, suspensinya nyaman, peredam kabin baik, handlingnya mumpuni, desain modern dan timeless, torsinya melimpah teman-teman. Dan untuk kelemahannya ini perawatannya sulit,
kerusakan cepat merambat jika dibiarkan. Harus servis ke spesialisnya. Tidak mudah untuk di jumper ya, menggunakan kelistrikan lainnya misalnya. Agak boros bahan bakar. Dan untuk harga ini berkisar di angka 40 jutaan dengan pajaknya hanya 1.100.000-an. Jadi masih sangat recommended lah, tidak terlalu memakan kantong. Daripada yang Peugeot D8 mending yang D9 ini teman-teman. Jadi lampu depannya itu dia lebih sipit dan lebih garang pokoknya daripada yang D8. Ya, next ini yang kelima ada BMW 320i E36 ya, tahun 94. Nah, mobil ini memang masuk dalam lini terendah kedua dalam tim Bavarian setelah tipe 318i untuk pasar Indonesia, teman-teman. Nah, BMW 36 ini sendiri menjadi seri 3 pertama yang mendapat lencana dari 320i ini. Nah, di Indonesia karena pada generasi sebelumnya E30 hanya dijual melalui tipe 318i aja, teman-teman. Dan 320 ini tuh juga menjadi tipe tertinggi dari seri E36 pada saat itu. Dibandingkan dengan E36 318i, E36 320i ini lebih menarik karena mengadopsi mesin 6 silinder sekaligus menjadi mesin 6 silinder dengan kapasitas terkecil yang pernah diproduksi BMW untuk pasar Indonesia. Nah, dengan mesin M50 yang cukup tangguh dengan perawatan yang mudah, tapi ini hanya untuk yang tahun 93 hingga pertengahan 95 ya teman-teman. Lalu diganti lagi dengan mesin M52 yang terkenal rewel. Makanya kita merekomendasikan yang 94 aja yang mesinnya cukup bandel, yang mesin M50. Untuk fitur ya, untuk interiornya juga pol banget dan fiturnya juga sangat lengkap. Udah ABS, EBD, airbag, ASC-nya juga ada. Power steering, power window, electric mirror, dan teman-temannya yang lain. Pokoknya udah komplit banget deh untuk fitur dari mobil ini. Dan untuk spesifikasi mesin, ini pakai mesin jenis M50B20TU. Isi silindernya tentunya 2000 cc, 6 silinder segaris, 24 katup DOHC. Untuk sistem bahan bakar tentunya sudah injeksi ya. Dan tenaga maksimal itu bisa mencapai 150 HP di 5.900 rpm. Dengan torsi maksimalnya itu 190 Nm pada 4.200 rpm. Nah, ini disalurkan melalui roda belakang, 5 percepatan manual dan 4 matic ya teman-teman. Untuk konsumsi bahan bakarnya ini 9 hingga 10 dalam kota dan 10 hingga 11 untuk keluar kotanya. Nah, dan untuk kelebihannya sendiri ini bentuk bodinya itu sangat atraktif ya teman-teman. Mesinnya 6 silinder sangat bertenaga jadinya, suspensinya nyaman, handling sempurna banget dan praktis. Peredam kabin cukup bagus. Tapi ini juga memiliki kelemahan yaitu konsumsi BBM tergolong boros, perawatan lebih mahal dibandingkan 318i, terkenal berpenyakit ya kalau yang mesinnya M52, jadi kita rekomendasikan yang M50 aja. Dan yang terakhir itu kelemahannya kabinnya cukup sempit teman-teman. Dan untuk harga ini saya searching masih menginjak di angka 50 jutaan dengan pajaknya itu sekitar 1 juta rupiah teman-teman. Nah, jadi itu tadi teman-teman 5 rekomendasi mobil sedan yang pol banget, mobil Eropa ya, terkenal dengan kenyamanannya, fiturnya mewah dan juga sangat pol banget. Untuk desainnya itu atraktif banget. Dan bila kalian mempunyai dana sekitar 50 jutaan, itu kalian bisa memiliki mobil-mobil yang kita rekomendasikan tadi teman-teman. Ya daripada LCGC ya kan, mending mobil ini kalau saya. Nah, dan untuk yang masih menginjakan harga di 55 jutaan seperti Audi tadi itu, apabila kalian teliti dan jeli dalam memilih dan tentunya tawar-menawar, itu pastinya masih dana 50 juta pasti masih akan cukup teman-teman untuk meminang mobil tersebut. Nah, oke. Saya rasa cukup untuk rekomendasi kita ke-13 kali ini. Semoga memberikan referensi dan manfaat bagi kita semua ya teman-teman. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, share, dan juga komen teman-teman. Sampai jumpa di video kita berikutnya dan salam tanpa batas.